Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, gembira. Yang kebetulan mendapat ujian dengan sakit atau kesulitan apapun, semoga dikaruniai kesabaran, kemudahan, dan semangat terus tetap belajar dalam kondisi apapun, karena memang bekalnya orang hidup itu yang nomor satu paling utama memang ilmu, baik dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Baik, Bapak Ibu, malam hari ini kita mendapat tema untuk membahas tokoh besar kita ini, nama yang insya Allah Bapak Ibu teman-teman sudah sangat sering mendengarnya. Bahkan tiap hari mungkin pegang. Bapak Ibu yang pegang uang 20-an ribu itu di situ pasti melihat wajah beliau, Ki Hajar Dewantara. Cuma mungkin tidak pernah berpikir sedalam itu, yang dipikirkan nilai 20 ribunya. Kita tidak pernah tertarik untuk mendalami sepenting apa tokoh kita ini, gagasan-gagasan besar apa yang beliau bawa. Beliau ini pahlawan kita sejak zaman presiden pertama sudah diangkat jadi pahlawan. Aktivis, kolumnis, pernah jadi menteri pendidikan, pelopor pendidikan, dan banyak lagi sederet status beliau. Ini saya tidak akan cerita biografi, biar Bapak Ibu dan teman-teman melacak sendirilah, biar membaca, karena kalau saya cerita biografinya panjang. Beliau ini cucu dari Pakualam ketiga. Jadi kalau teman-teman ke Jogja boleh mampir di Pakualaman itu yang sejuk sekali depannya itu. Nah itu beliau cucu Pakualam yang ketiga. Kemudian tentunya Bapak Ibu kenal pendiri Taman Siswa. Sejak beliau berusia 40 tahun, Taman Siswa itu didirikan. Dan kemudian punya kelompok diskusi seperti dialog positif ini. Jadi satu kelompok diskusi yang namanya kajian malam Selasa Kliwon. Nah, ini kalau di Jawa ada hari itu tidak cuma Senin sampai Minggu, tapi ada pasarannya. Nah, masuk Kliwon, Wage, Pon, Payeng, dan lain sebagainya. Nah, kalau pasaran jumlahnya 5. Nah, kajian malam Selasa Kliwon ini ya setiap satu pasaran. Satu pasaran itu berarti sekitar 35 hari sekali. Ketuanya beliau Ki Ageng Suryo Mentaram. Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama ini. Kapan-kapan kita bahas salah satu tokoh dalam kajian filsafat Jawa yang luar biasa, dan sekretarisnya beliau ini, Ki Hajar Dewantara, yang nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryoningrat tadi. Jadi ketuanya Ki Ageng Suryo Mentaram, sekretarisnya Ki Hajar Dewantara. Ini nanti semacam pada akhirnya misinya kajian malam Selasa Kliwon ini mungkin mirip dialog positif untuk mencerdaskan bangsa. Kemudian semacam berbagi tugas. Kalau Ki Ageng Suryo Mentaram itu pendidikan untuk orang-orang dewasa. Mungkin Bapak Ibu pernah ilmu tentang teori kebahagiaan, bagaimana memahami jiwa, dan lain sebagainya. Itu dari Ki Ageng Suryo Mentaram. Nah, kalau Ki Hajar Dewantara, ini pendidikan untuk anak-anak. Untuk anak-anak dan remaja, untuk generasi muda. Jadi ini semacam berbagi tugas. Dan dua-duanya sama-sama sukses luar biasa. Makanya yang untuk orang-orang tua, Ki Ageng Suryo Mentaram dapat gelar Ki Ageng. Kalau Ki Hajar Dewantara dapat Ki Hajar. Ki Hajar itu semacam, kalau hari ini mungkin profesor. Jadi kalau di pendidikan Nusantara yang lama, khususnya di Jawa, itu ada level-level. Yang saya ingat ini kalau membaca tulisannya Ki Hajar Dewantara itu, kalau level TK itu namanya indung-indung.
Kalau level SD itu ulu gantung. Kalau level menengah, kalau sekarang SMP, SMA itu orangnya namanya cekel. Nah, di atas itu sudah asisten, asistennya guru. Kalau hari ini asisten dosen, namanya cantrik. Nah, di atas cantrik ada guru muda, namanya mangyu. Di atas itu ada janggan atau jejanggan. Kalau sudah level janggan atau jejanggan namanya sudah guru, sudah mandiri. Nah, yang paling tinggi ini hajar. Hajar ini nanti setara dengan wiku atau begawan atau resi. Kalau di ranah yang di luar pendidikan, kalau wiku itu kan level spiritual. Kalau begawan ini biasanya yang bekas raja. Jadi mantan raja itu kalau sudah levelnya sudah menarik diri dari dunia menjadi orang suci untuk mendidik masyarakat namanya begawan. Nah, kalau resi itu orang asing. Jadi misalnya makanya dulu Wali Songo begitu masuk ke Jawa itu orang Jawa banyak yang menyebutnya resi. Jadi orang asing yang mendidik di tempat kita yang levelnya Hajar. Nah itu makanya beliau dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro. Baik, itu info-info sedikit secara biografis. Malam hari ini kita belajar tentang gagasan-gagasan pendidikan beliau ini. Mohon maaf nanti banyak istilah-istilah dalam bahasa Jawa. Biar nanti saya jelaskan sedikit-sedikit biar Bapak Ibu tidak roaming malam hari ini nanti bingung. Jadi ini yang dimaksud apa? Baik, ini yang bisa dalam bahasa Indonesia saya terjemah dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya tulisan-tulisan beliau juga sebagian besar dalam bahasa Indonesia. Meskipun diksi-diksi yang dipilih, istilah-istilah khususnya banyak menggunakan bahasa Jawa. Kalau ilmuwan kita hari ini menggunakan bahasa Indonesia, tapi diksi-diksi yang dipilih kan bahasa asing. Nah, kalau Ki Hajar Dewantoro ini ya pakai bahasa Indonesia, tapi diksi istilah-istilah khususnya banyak pakai bahasa Jawa. Nah, kita awali dari pendidikan. Ini definisi pendidikan versi Ki Hajar Dewantoro ini, kalau hari ini banyak orang menyebutnya alirannya namanya humanisme. Jadi pendidikan yang fokus pada mengembangkan bakat, mengembangkan minat, mengembangkan potensi anak. Jadi potensi anak-anak remaja, pemuda, ya. Ini namanya humanisme. Makanya pendidikan itu menurut Ki Hajar adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Sehingga mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi menggali dari dalam, tidak menempelkan dari luar. Banyak pendidikan kita hari ini itu menempelkan dari luar, sehingga jati diri anak didiknya hilang. Jadi tidak pernah menggali anak ini potensinya apa, bakatnya apa, dasar karakternya seperti apa, tidak pernah digali. Pokoknya ditempelkan dengan kurikulum yang sudah ada, sehingga kita tidak tahu ini nyambung apa enggak, cocok apa enggak sama anak kita. Karena modelnya sudah ada paketnya, tinggal ditempelkan. Tapi kalau versinya Ki Hajar itu enggak. Jadi mengajar itu nuntun, gimana potensinya biar keluar, bakatnya biar muncul. Jadi tujuannya adalah biar anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Yang Indonesia muncul keindonesiaannya, yang Jawa identitas kejawaannya tidak hilang, dan seterusnya. Jadi ini model pendidikan yang diinginkan oleh Ki Hajar. Jadi ini kalau aliran dalam ilmu pendidikan namanya aliran humanisme. Nah, saya awali dari sini untuk seperti apa struktur pendidikan yang diinginkan. Beliau mengkritik gaya pendidikan Barat yang saat itu juga banyak dipakai. Beliau ini pernah juga belajar sampai ke Belanda, tapi meskipun ke sana itu awalnya dalam rangka diasingkan oleh Belanda. Jadi beliau pernah diasingkan ke Bangka, pernah diasingkan ke Belanda karena aktivismenya di dunia politik melawan Belanda.
Nah, beliau mengkritik Barat itu apa? Pendidikan di Barat yang mungkin hari ini banyak kita adopsi itu dasarnya adalah Regelung, Tuch, dan Ordre. Jadi perintah, hukuman, dan ketertiban. Jadi kalau ada anak belajar, itu pertama-tama pasti kita sodori aturannya. Jadi harus begini, harus begitu, tata tertibnya ini, dan lain sebagainya. Jadi isinya perintah, hukuman, dan ketertiban. Akhirnya apa? Pendidikan yang seperti ini, kata Ki Hajar, efeknya tidak terlalu bagus. Yang pertama apa? Anak kalau dibiasakan dididik dengan model perintah, hukuman, dan ketertiban, pada akhirnya jadi tidak kreatif. Jadi hidupnya terlatih untuk ikut saja yang sudah dibuatkan, yang sudah dipaketkan, yang sudah diatur. Jadi ia tidak akan dapat bekerja kalau tidak dipaksa dan tidak ada perintah. Karena biasanya selama ini diperintah sama gurunya. Harus melakukan ini, harus melakukan itu, dan seterusnya. Karena sejak kecil dibiasakan begitu, akhirnya yuk sampai dewasa selalu tanya, saya harus melakukan apa, petunjuknya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi misalnya kayak kita ngaji ini kan kadang-kadang sulit nyari tema. Monggo Bapak Ibu silahkan, temanya terserah. Itu kan malah bingung kita. Apa ya? Kita susah untuk kreatif. Karena kita terbiasa diatur, diperintah ini ya. Itu kita baru jelas. Kalau instruksinya jelas kita jalan. Tapi kalau tidak ada, kita bingung. Itu mungkin kebiasaan sejak awal. Jadi nunggu, jangan sampai aku nabrak aturan. Akhirnya keberaniannya kurang, kreatifnya juga kurang. Yang kedua, pendidikan gaya Barat itu mengabaikan aspek budi pekerti. Ini dianggap urusan yang di luar materi sekolah yang resmi. Biasanya ini ya mungkin dianggap kayak ekstrakurikuler saja lah, moral itu. Kayak di sekolah-sekolah itu kan kadang-kadang yang bagian agama, rohisnya, apa-apanya, itu kan di luar kurikulum yang resmi. Padahal itu penting untuk pembentukan karakter. Jadi tidak banyak pelajaran kalau di kampus ya mata kuliah yang orientasinya membentuk karakter atau budi pekerti. Yang ketiga, pendidikan gaya Barat, kritiknya Ki Hajar tadi sering terjebak intelektualisme. Intelektualisme dalam arti mendewa-dewakan angan, atau kalau mungkin bahasa filsafat hari ini terlalu fokus pada rasionalistik. Rasionalistik dalam arti rasio yang instrumental. Mungkin di beberapa sesi sering saya jelaskan manusia itu alatnya ya tidak cuma akal. Kita punya budi, kita punya nurani, kita punya imajinasi banyak. Tapi kalau pendidikan versi Barat yang tekanannya pada sains, yang kita sering menyebutnya positivistik, itu sering terjebak intelektualisme. Yang benar yo, yang intelektual, yang ilmiah ini, yang tidak ilmiah terus kita anggap salah, tidak pas, tidak cocok. Ini bisa mengfalsifikasi, menyingkirkan wawasan-wawasan kebangsaan kita yang kalau di kita seperti sering saya bilang, dunia ini kan tidak hanya yang materi, tapi juga yang gaib, yang non-fisik, yang metafisik itu masuk bagian dari dunia hidup kita. Kalau hanya model intelektualisme rasionalistik yang positivistik, ya kita kehilangan separuh khazanah kebangsaan kita. Nah, itu sumbernya juga dari pendidikan. Makanya kemarin ada pertanyaan, gimana ya pendidikan yang cocok ini, kok kita sering kehilangan kearifan Jawa, kearifan lokal, karena mungkin yang kita adopsi selama ini gaya pendidikan ini, yang dikritik oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi yang intinya ya Regelung, Tuch, dan Ordre tadi. Perintah, hukuman, dan ketertiban. Akhirnya apa? Anak-anak ini terbentuk jadi diri yang kalau istilahnya Ki Hajar kemurkaan diri. Kemurkaan diri itu diterjemahkan terjemahan dari individualisme. Nah ini istilahnya unik. Kemurkaan diri. Kalau materialisme itu kemurkaan benda. Jadi ya kita benda itu memang harus kita pelajari, tapi begitu jadi isme, ada kemurkaan di situ. Segalanya mau dihitung dengan takaran yang materi saja. Atau kemurkaan diri, segalanya mau dilihat
dari perspektif egoisme dirinya masing-masing. Ya, individualisme itu akhirnya anak-anak didik ini mikir dirinya sendiri. Jadi dia ingin unggul sendiri. Kalau bisa semua teman-temannya jelek dan aku yang rankingnya paling tinggi. Itu kemurkaan diri. Ini karena cara belajar model pendidikan yang seperti ini. Jadi dalam diri anak tidak muncul bagaimana caranya aku dan teman-teman sak kelas ini pinter semua. Tapi semangatnya sekarang itu bagaimana aku yang pinter, teman-teman harus di bawahku. Ini gaya kompetisi seperti ini sebenarnya versinya Ki Hajar itu tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia. Mungkin bulan lalu ketika kita belajar tentang budaya Jawa kan di Cokro Manggilingan kan kelihatan bagaimana orang Jawa itu tidak senang. Budaya kompetisi menang-menangan itu mereka tidak suka. Jadi kalau memang maju, ayo maju bareng-bareng. Kalau memang susah, ayo susah bareng-bareng. Seneng, ayo seneng bareng-bareng. Dengan paradigma Barat kan beda. Kalau Barat ya kompetisi. Aku yang paling unggul, aku yang paling menang, aku yang paling kaya. Nah, ini yang dikritikkan oleh Ki Hajar. Jadi jangan benchmark 100% ke Barat. Kita jangan lupa kita punya budaya sendiri. Makanya nanti beliau menawarkan namanya pendidikan kerakyatan. Pendidikan kerakyatan itu tujuannya dua, yaitu membentuk anak-anak bangsa yang cinta pada bangsanya, pada budayanya, dan membuat mereka menjadi sosok yang manusiawi. Jadi manusia yang manusiawi. Bukan manusia yang jadi mesin seperti orang modern, apalagi manusia yang angkara murka. Tapi manusia yang manusia. Dan cinta pada bangsanya. Dan itu nanti manifestasinya dua, luhur budinya, kemudian tidak melupakan akar budayanya. Makanya ada kalimat dari Ki Hajar itu, jangan sampai sekolah menjauhkan anak-anak dari keluarga dan rakyatnya. Jangan sampai teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa itu begitu jadi orang pinter, sekarang merasa tinggi, merasa elit, merasa enggak level kalau orang biasa, kalau rakyat biasa. Aku sekarang sudah tinggi. Itu nanti jatuh pada kemurkaan diri lagi. Jadi sekolah tidak harus terpisah, tidak harus menjauhkan anak-anak dari keluarganya dan rakyatnya. Karena kadang-kadang mahasiswa misalnya kuliah di kota, begitu pulang kampung itu kan melihat orang tuanya, tetangga-tetangganya itu sebagai orang-orang yang tidak level, dianggapnya orang-orang terbelakang semua, ini tidak kayak saya yang sudah kuliah. Nah, ini level kemurkaan diri. Jadi dia tercerabut dari akarnya, melupakan budayanya. Nah, ini istilahnya Ki Hajar, ayo membentuk pendidikan yang basisnya kerakyatan. Jadi budi pekertinya bagus, budi sosialnya bagus. Jadi budi pekerti dan budi sosial. Nah, itu istilah-istilah dari Ki Hajar. Baik. Ini yang agak panjang menjelaskannya. Mungkin ini struktur ideal pendidikan. Versi ini dari berbagai tulisannya saya rangkum jadi satu. Kemungkinan inilah yang diinginkan oleh Ki Hajar. Model-model pendidikan yang ideal, yang cocok untuk bangsa kita. Yang pertama tujuannya. Nah, di tujuan ini ada istilah Trirahayu. Trirahayu itu isinya 3. Pendidikan itu tujuannya harus 3. Memayu hayuning sariro. Yang kedua, memayu hayuning bangsa. Yang ketiga, memayu hayuning bawono. Ada yang bilang yang ketiga itu memayu hayuning manungso. Memayu hayuning sariro itu, memayu itu memperindah, mempercantik, hayuning itu keindahan, kecantikan, sariro itu diri. Jadi memperindah kecantikan diri, keindahan diri. Maksudnya apa? Diri kita itu secara natural itu sudah indah, secara alami itu sudah cantik. Manusia dengan fitrahnya sebagai manusia. Syukur-syukur kita bisa membuat lebih indah lagi. Memayu hayuning sariro. Jangan sampai malah memperjelek. Jadi menghancurkan diri sendiri. Nah,
Jadi itu yang pertama tujuannya. Jadi anak didik ngerti bagaimana merawat diri dan mengembangkan diri. Itu namanya memayu hayuning sariro. Ini dasar yang pertama. Kalau orang merawat dirinya sendiri, menjaga kesehatan dirinya sendiri saja tidak mampu, tidak mungkin dia bisa ikut andil berkontribusi menjaga, melestarikan, mengembangkan lingkungan sekeliling. Yang kedua, memayu hayuning bongso. Kalau bongso ini negara. Jadi setelah tadi dirinya, dia harus punya kepedulian untuk juga andil meningkatkan kebaikan, keindahan bangsanya. Memayu hayuning bongso. Berarti ini juga peduli dengan masyarakatnya. Bahkan kalau bisa sampai memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono itu ikut andil menampilkan melestarikan indahnya alam semesta. Bawono itu artinya alam semesta. Kalau buwono itu artinya bumi. Tapi kalau bawono itu luas, tidak hanya bumi, ya seluruh alam semesta. Jadi kita jadi variabel kehadiran kita semakin membuat indah alam semesta. Nah ini tujuannya pendidikan secara umum global itu seperti ini. Kalau menurut idealnya Ki Hajar. Dialog yang tadi malam Selasa Kliwon itu tujuannya ya Tri Rahayu ini. Jadi memayu hayuning sariro bagaimana menjadi manusia yang baik, memayu hayuning bangsa bagaimana menjadi warga masyarakat, warga bangsa yang baik, dan yang ketiga memayu hayuning bawono bagaimana menjadi warga alam semesta yang baik. Dasar kerjanya, nah kalau ini populer, Bapak Ibu teman-teman mesti apa? Namanya Triloko, Triloka. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Kalau ini apa? Ini sebenarnya syarat pertama untuk bisa melaksanakan Triloka ini, ya kita sadar sedang ada di mana. Kalau kita sedang ada di depan, ini di depan ini kalau bayangannya Ki Hajar itu untuk anak-anak kita yang masih kecil, level TK, SD, SMP, itu kita kan ada di depan. Engarso sung tulodo. Maka kita harus banyak memberi contoh. Jadi, mereka melihat kita. Jadi, itu jalan paling mudah. Yuk kita beri contoh kebaikan-kebaikan. Nah, ini levelnya mereka memang masih di situ. Yang kedua, ing madya mangun karso. Ini untuk level mungkin anak SMA, mahasiswa yang merasa sudah bisa, tapi sebenarnya belum. Merasa sudah mampu, tapi masih banyak butuh tuntunan bimbingan. Maka kita ada di tengah-tengah mereka. Ikut membaur bersama mereka dan mangun karso. Mangun karso itu membangun kreativitas. Ayo bareng-bareng bersama mereka membangun kreativitas. Jadi pendidikan sambil mendidik tapi sambil bergabung bareng mereka. Ing madya mangun karso. Jadi makanya dosen sama mahasiswa itu ya kalau bisa ya penelitian bareng kalau bisa ya. Jadi itu namanya ing madya mangun karso. Mereka levelnya tidak lagi harus dituntun. Nah, yang ketiga tutwuri handayani. Ini secara umum untuk pendidikan orang yang sudah matang, sudah dewasa, tapi kan belum sempurna juga, masih butuh tuntunan-tuntunan. Nah itu dari belakang diawasi, jangan sampai nyeleweng, jangan sampai menyimpang, kita awasi dari belakang. Nah itu tutwuri handayani. Seperti para wali, kita beberapa sesi para wali itu kan strateginya selalu tuturi handayani karena yang dihadapi orang-orang dewasa yang sudah merasa ngerti, sudah merasa paham tentang hidup ini. Nah, diawasi saja dari belakang, jangan sampai nyimpang, jangan sampai nyeleweng. Pelan-pelan sambil diisi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, jadi pendidikan ya harus ngerti ada di mana. Nanti kalau diseragamkan semua, kacau. Misalnya hari ini ada pendidikan yang siswanya harus aktif misalnya. Ah itu kalau anak kecil-kecil itu susah. Kalau sudahlah kalian ayo aktif sendiri, enggak jalan itu mesti enggak karu-karuan kelas. Mereka masih butuh dituntun. Mereka masih butuh diberi contoh untuk bisa niru.
Atau anak-anak yang masih SMA, mahasiswa, sudahlah kamu jalan sendiri saja, tidak usah dibimbing, wong sudah dewasa. Itu juga bisa tidak karu-karuan. Jadi harus ngerti levelnya. Selama ini kan kita itu sering ekstrim. Kalau pokoknya siswa harus aktif terus, pokoknya ya sudah jalan sendiri saja. Guru sama dosen itu kan cuma fasilitator, akhirnya dilepaskan beneran. Nanti kacau lagi, tidak karu-karuan. Jadi ya kadang-kadang butuh dilepaskan, kadang-kadang butuh ditarik. Strateginya harus pas. Itu makanya ada triloka tadi. Nah, sistemnya, nah ini lagi-lagi pakai bahasa Jawa ini. Momong, among, ngemong. Namanya trimong. Oh, ini yang nggak Jawa mesti masih bingung ini bedanya apa. Seolah-olah sama saja loh istilahnya, tapi Iya, maksudnya mirip-mirip beda. semuanya. Iya, Eh, jadi ada momong, ada among, ada ngemong. Kalau momong itu mengisi. Jadi momong itu seperti kertas putih, kita isi dengan yang baik-baik. Nah, itu namanya momong. Kebalikannya momong itu among. Kalau among itu memberi petunjuk saja, kemudian silahkan muridnya, siswanya jalan sendiri. Itu namanya among. Makanya di Jawa itu kalau ada hajatan, kemudian ada tamu, itu yang menerima tamu disebut among tamu. Oh Among iya, tamu iya, iya, itu iya. ya, jadi dia hanya memberi petunjuk, silahkan masuk, tempatnya makan di sana, mantennya di sana, Anda ikut masuk. Karena dia cuma among, memberi petunjuk saja, silahkan setelah itu tamunya jalan sendiri. Nah, kalau momong itu diberi petunjuk, diikuti, biar diisi dengan yang baik-baik, itu momong. Nah, kalau ngemong itu tadi ditumbuhkan potensinya. Wah, kamu itu bakatnya ini. Nah, sekarang ayo tak kawal biar bakatmu muncul. Kamu ahli puisi, ayo tak kawal. Kamu pinter nyanyi, ayo tak tuntun biar bisa. Itu namanya ngemong. Jadi menerima situasinya kemudian dikembangkan. Itu namanya ngemong. Jadi ketika kita mendidik ya harus ini momong, among, ngemong. Kapan harus momong, kita beri materi-materi. Kapan harus among, kita beri petunjuk saja kemudian biar dia jalan. Atau kapan harus ngemong. Kalau ngemong itu ya kita kembangkan potensinya. Nah, ini sistemnya. Kemudian aktivitasnya namanya tripusat. Pusat pendidikan itu 3. Kalau dalam istilahnya Ki Hajar, ada keluarga, ada perguruan, ada pergerakan. Karena zaman itu memang. Kalau keluarga sudah jelas, pendidikan level dasar pertama ya keluarga. Kalau perguruan itu ya di sekolah. Nah, pergerakan itu juga pusatnya pembelajaran. Jadi, tidak hanya di kelas, tapi juga ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial nyata. Itu dunia pergerakan. Khususnya untuk anak-anak muda, itu pergerakan juga tempatnya pembelajaran. Ikut berorganisasi. Itu pusatnya pendidikan juga. Jadi, tidak hanya di sekolah atau di kampus. Nah, ini semua harus diperhatikan oleh pemerintah. Jadi, bagaimana biar lahir keluarga-keluarga yang kuat sehingga melahirkan generasi yang kuat. Bagaimana sekolah, kampus, perguruan tinggi juga tangguh melahirkan generasi yang kuat. Bagaimana lembaga-lembaga, organisasi-organisasi yang menampung anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, ya macam-macam kan ada pramuka lah, karang taruna kalau hari ini macam-macam itu juga berdaya sehingga bisa juga andil mendidik anak-anak kita. Itu namanya tripusat. Nah, kemudian yang digarap dalam diri anak didik itu namanya tringo. 3 ngo. Yang pertama ngerti, yang kedua ngeroso, yang ketiga ngelakoni. Ini kalau yang ahli pendidikan ini menerjemahkannya gampang. Kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Makanya tadi saya bilang kalau Ki Hajar lebih suka diksi-diksinya menggunakan bahasa Jawa. Kalau kita hari ini mungkin lebih suka pakai itu tadi, kognitif, afektif, psikomotorik. Rasanya lebih keren kalau hari ini. Tapi kalau teman-teman pakai istilah, kita pakai tringo, itu rasanya mungkin, wah kok tringo ya, kok nggak terlalu keren. Keren itu ya tadi, itu problem psikologis kita hari ini. Tapi kalau memang mau, ini bisa kita kembangkan. Ini kan budaya kita, boleh pakai ngerti, ngeroso, ngelakoni. Ngerti itu kognitif, pemahaman, ngeroso itu afektif, rasa, dan yang ketiga ngelakoni. Ngelakoni itu menjalankan. Jadi bagaimana anak didik kita itu pemahamannya bertambah, rasa kepekaan, sensitivitasnya juga berkembang, kemudian aktif kreatif di tengah masyarakat, di tengah hidupnya, itu namanya ngelakoni. Ini baru lengkap. Ada yang kutu buku itu yang ngertinya saja, ilmunya panjang, tapi begitu masuk ke tengah masyarakat gagap dia, karena tidak pernah diajari ngelakoni. Bingung ketika ketemu masyarakat. Nalar sosialnya tidak tumbuh. Atau ngelakoni bisa, ilmunya tinggi. Karena wawasannya lengkap. Tapi batinnya, rasanya tidak terasah. Akhirnya di tengah masyarakat sering hanya menyakiti orang. Ilmunya tinggi tapi hasilnya hanya menyusahkan orang, menyakiti orang. Dia tidak bisa tepos liro, tidak bisa tenggang rasa. Nah, itu butuh kemampuan ngeroso. Jadi, kita harus menggarap 3 hal ini untuk anak-anak kita. Bagaimana wawasannya tinggi, tapi juga kepekaannya dalam. Jadi, mampu merasakan. Kalau ngeroso itu mungkin bisa kita terjemahkan daya empatiknya tinggi. Itu mampu ngeroso. Jadi, kalau ada orang susah, dia tersentuh. Kalau ada kesulitan, dia tersentuh. Orang lain senang, dia ikut gembira. Itu kemampuan ngeroso. Dan aktif, kemampuan ngelakoni, menjalankan. Nanti dari aspek metodenya ada istilah trino. Ini no bahasa Jawa ya, bukan trino bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris trino itu tiga tidak. Jadi enggak. Ini bahasa Jawa. Nonton, niteni, dan niroke. Jadi mengamati, mengingat-ingat, menirukan. Nah, ini jalan yang paling mudah untuk mendapatkan ilmu itu kan 3 ini. Kita lihat, ya kalau buku kan melihat itu namanya membaca. Kalau alam sekeliling, ya kita pelajari, kita tonton sebagai pelajaran. Setelah itu dititeni, diingat-ingat. Oh, berarti rahasianya ini. Oh, berarti yang terjadi nanti ini. Itu namanya niteni. Dari pengalamanku hari ini, kalau saya ngomong kayak gini, ternyata orang tersinggung bahwa sudahlah aku besok udah usah ngomong kayak gini lagi lah. Itu namanya niteni. Nah, ada juga niroke. Kalau niroke itu menirukan. Jadi maka perlu contoh-contoh figur-figur atau apa saja yang mudah ditirukan. Karena jalan paling mudah untuk menemukan kebaikan atau kebenaran itu kan hanya niroke, ikut orang-orang yang utama. Jadi ini lebih mudah. Kita hari ini belajar Ki Hajar misalnya, kan lebih mudah. Kita tinggal mengikuti dan menirukan. Karena rujukannya jelas. Daripada saya berpikir sendiri tidak akan sedalam ini. Mestinya ya hanya sejauh pengalamanku. Tapi beda kalau kita menjelajah gagasan-gagasan orang besar. Kita jadi tambah luas. Ini namanya niroke. Kita tirukan. Jadi ini dari aspek metodenya. Kemudian sistem kelembagaan yang menurut Ki Hajar nyambung dengan budaya kita itu sistem seperti pondok. Jadi pawiyatan, asrama, atau pesantren. Kalau pawiyatan ini ya model seperti kalau istilahnya Ki Hajar itu zaman kabudan sebelum ada Islam. Kayak pondok persis. Nah, kalau begitu Islam datang namanya pesantren. Kalau hari ini namanya asrama. Jadi mengapa kok ini yang disarankan oleh Ki Hajar? Karena
dalam pesantren, dalam pawiyatan atau asrama itu antara guru dan murid jadi satu. Jadi ngontrolnya lebih intensif. Jadi nuntunnya juga bisa lebih intensif. Guru tidak hanya menasehati, menyuruh, menyarankan, tapi juga bisa sekaligus mencontohkan. Jadi kalau di asrama atau di pesantren kan tinggal mengikuti gurunya, apa yang dilakukan, yang baik, apa yang nah itu makanya menurut Ki Hajar yang genuine khas Nusantara itu model pendidikan asrama atau pesantren atau pawiyatan. Jadi, sistem kelembagaannya begitu, makanya beliau kemudian menginisiasi Taman Siswa itu sebagai sebuah sistem pendidikan. Nanti kalau Bapak Ibu ke Jogja boleh mampir, itu masih masih berdiri, bahkan ada kampusnya. Kalau ke sana nanti ada museumnya besar, Museum Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi ini struktur ideal pendidikan. Dari situ nanti strateginya apa? Lah ini salah satu teori dari beliau tentang kodratnya anak-anak, strateginya bagaimana yang pas, yang cocok. Ini dirancang sampai usia 21 karena setelah usia dewasa itu diasumsikan anak ini sudah dewasa, sudah bisa menghadapi hidupnya sendiri. Masa kanak-kanak umur 1 sampai 7 tahun, pendidikan yang paling efektif itu memberi contoh dan membiasakan. Ini masa paling krusial. Ini adanya mungkin sebagian besar di rumah. Meskipun kalau hari ini bisa nyampe PAUD apa TK. Jadi yang enak diberi contoh dan dibiasakan. Kalau ingin mereka senang dengan sholat, bareng-bareng dicontohi sholat. Jangan disuruh. Agak terlalu berat kalau anak-anak usia ini disuruh apalagi dipaksa. Ayo ngaji, ayo sholat. Sementara bapaknya tidak ngaji. Bapaknya sholatnya tidak pernah kelihatan sholat. Bisanya cuma merentah. Ini akan jadi tekanan bagi anak. Jadi anak di level ini pikirannya belum terlalu berkembang. Dia bisanya hanya niru. Maka beri contoh, beri pembiasaan. Nah, kalau sudah di atas usia 7 tahun, 7 sampai 14, nah ini jiwa dan pikirannya mulai tumbuh. Mulai bisa berpikir. Ini berarti SD, SMP, awal SMA mungkin juga. Nah, ini baru bisa dia diajar, disuruh, diperintah. Boleh sudah mulai ada hukuman. Kalau memang dia bandel, ya dengan hukuman yang tidak merusak tentunya. Biar dia tahu ada yang boleh dia lakukan, ada yang tidak boleh. Karena ini pikirannya sudah mulai berkembang. Kalau anak usia 1 sampai 7, pikirannya belum nyampe ke sana. Itu makanya kalau terlalu dipaksa, terlalu dipressure, khawatirnya malah melukai jiwanya. Misalnya anak enggak mau ngaji, kita paksa-paksa, kita marah-marahi, mungkin akhirnya dia pinter ngaji, tapi dia tidak cinta dengan ngaji karena dia agak trauma sejak kecil dimarah-marahi terus. Yang paling enak kita ajak ngaji bareng-bareng, kita ajak sholat bareng-bareng, ini kita ajak ke masjid bareng-bareng, itu memberi contoh, membiasakan. Tapi kalau usia 7 sampai 14 bisa, pikirannya sudah jalan. Nah, kalau usia 14 sampai 21, ini sudah levelnya level melakoni. Jadi mulai terbentuk budi pekerti. Dia akan dapat pengalaman-pengalaman sendiri. Maka carikan momen agar dia mengalami banyak hal. Selain nambah pelajaran di kampusnya, di sekolah. Jadi biar wawasannya tidak sempit. Mungkin ikut lembaga apa, organisasi apa, itu biar dia mengalami banyak hal, biar ngerti macam-macam, biar bergaul dengan banyak orang. Karena banyak wawasan terbentuknya budi pekerti, kesadaran sosial ini di usia-usia ini, 14 sampai 21 tahun. Nah, ini jadi strategi pendidikan kalau versinya Ki Hajar ya, anak 1 sampai 7 itu memberi contoh, pembiasaan, 7 sampai 14 mengajarkan, merentah, dengan sedikit hukuman, dan 14 sampai 21 mulai dia bisa mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman baik
pengalaman lahir maupun pengalaman batin. Ini anak mungkin mulai kenal lawan jenisnya, mulai naksir siapa, mulai patah hati. Oh, ini pengalaman-pengalaman. Kita dampingi dia, ini saatnya tadi namanya ngemong. Kita arahkan potensinya, kita dampingi dia. Kita tunjukkan bahwa itu namanya patah hati. Nah, biasa saja. Bapak dulu juga bolak-balik begitu misalnya. Terus tidak harus stres, tidak harus. Jadi kita dampingi dia. Tapi dia bisa mengambil pelajaran sendiri dari pengalamannya. Kita hanya mengarah-arahkan. Inilah saatnya ngomong. Jadi ini kodrat dan strategi pendidikan untuk anak-anak kita. Nah, suksesnya pendidikan ini secara umum, kalau ini level untuk diri masing-masing kita, itu istilahnya Ki Hajar adalah hidup yang merdeka. Nah, hidup merdeka itu di antara cirinya itu 3 aspek itu. Yang saya warnai kuning itu, yang putih terjemahannya berarti. Yaitu tetap, mantep, dan antep. Kemudian ngandel, kendel, kandel, dan bandel. Ini bahasa Jawa semua. Kemudian neng, ning, nung, nang. Ini nanti kayak nadanya gamelan. Tapi ada maknanya dalam. Jadi gamelan itu bunyinya saja ada maknanya. Neng, ning, nung, nang. Nah, yang pertama, pendidikan itu sukses kalau membentuk pribadi yang tetap, mantep, dan antep. Tetap itu berarti punya pendirian. Dia tidak molah malih, tidak mencela-mencela. Mantep itu teguh pendirian. Jadi dia kukuh dengan pandangannya, berarti dia sudah dewasa. Tidak mudah terombang-ambingkan. Dan antep. Antep itu berat. Kalau terjemahan letterleknya, maksudnya apa? Berkualitas. Jadi kalau manusia sudah tumbuh jadi sosok yang punya pendirian, teguh pendirian, dan antep berkualitas, berarti pendidikan sukses. Saya tidak yakin ini teman-teman mahasiswa yang malam hari ini hadir, kalau saya tanya, punya pendirian enggak? Pendiriannya terus apa? Itu mesti ya tolak-tolak. Jadi tidak ngerti. Ini harus pendirian mahasiswa yang juga gitu ya, Pak Faiz? Iya, Mahasiswa jadi, ya? Iya, jadi mesti pendirian yang gimana sih, prinsip yang gimana sih, itu mesti mereka juga masih bingung. Karena tidak pernah secara serius sengaja di dunia pendidikan kita diarahkan ke situ. Jadi kebanyakan diisi saja sesuai paket-paket kurikulum yang ada. Yes. Nah, jadi kita butuh pendidikan yang lebih serius untuk pembentukan diri, untuk hidup merdeka. Saya tidak tahu apa istilah hidup merdeka ini yang mempengaruhi hari ini. Kan kalau di Kemendikbud ada istilah kurikulum merdeka. Saya tidak tahu arahnya ke sini apa enggak, tapi ini istilah dari Ki Hajar. Jadi manusia yang hidupnya merdeka. Karena orang yang tidak punya pendirian, pasti dia tidak teguh pendirian dan tidak berkualitas. Dan orang tidak punya pendirian itu ya pasti tidak merdeka. Karena pasti dia kemudian bersandar pada yang lain, pada orang lain. Karena hidup itu kan butuh sandaran-sandaran. Orang yang punya pendirian itu berarti dia bisa bersandar pada dirinya sendiri. Nah, kemudian kendel, kandel, dan bandel. Ngandel itu percaya secara letterlek, maksudnya punya prinsip. Kemudian kendel itu berani. Kemudian kandel itu secara letterlek artinya tebal, berarti ilmunya luas dan dalam. Dan yang terakhir bandel. Nah, ini sama dalam bahasa Indonesia ada istilah bandel, tahan uji. Jadi jadilah sosok yang punya prinsip, berani, ilmunya dalam, dan tahan uji. Nah, ini orang yang seperti ini pasti merdeka. Jadi ngandel, kandel, bandel. Yang ketiga cirinya hidup merdeka itu, ini suaranya gamelan tadi, neng, neng, nung, nang. Neng itu kependekan dari meneng. Meneng itu diam. Jadi maksudnya apa? Orang yang tentram lahir dan batin.
Orang yang menang, orang yang sudah ketemu dengan kebenaran. Orang itu kalau nemu kebenaran kan terus tentram, dia menang, diam, tidak cerewet. Kalau masih cerewet, masih tanya macam-macam, masih ngomentari sini, nyalahkan sana sini, itu biasanya dia belum tenang, belum ketemu kebenaran yang sejati. Kalau orang sudah nemu kebenaran itu, dia tidak perlu mencari-cari lagi. Tapi kalau masih butuh mencari kesalahannya yang lain, itu kemungkinan dia belum yakin dengan kebenarannya sendiri. Maka ciri orang merdeka itu dia menang. Jadi tentram lahir dan batinnya. Wong aku sudah dapat kok, ngapain kok repot-repot. Kayak orang sudah nikah, ya punya pasangan, kan nggak ribut, sudah tenang. Tapi yang masih jomblo kan masih nggak karu-karuan, itu masih mikir ke sana, masih merancang apa. Itu karena dia nggak bisa menang. Masih ada yang ditarget. Nah, itu menang. Yang kedua, ning. Ning itu kependekan dari wening, kejernihan berpikir. Jadi mampu membedakan mana benar, mana salah. Itu berarti jernih ini. Yang ketiga, nung. Nung itu kependekan dari hanung, kuat, kokoh, lahir dan batinnya. Yang keempat, nang. Nang ini buahnya, yaitu kependekan dari menang. Kalau orang sudah neng, neng, nung, dia pasti nang. Nang itu dia akan dapat kekuasaan, dia apakah dapat wewenang, dia akan dapat kebahagiaan dari segala hasil usahanya tadi. Jadi kenikmatannya hidup merdeka, kebebasan yang diperoleh dari hidup yang merdeka itu neng, neng, nung, nang. Jadi menang, wening, hanung, menang. Nah, ini nanti jadi musik, jadi filosofinya gamelan kalau Jawa. Bunyinya saja ada filosofinya. Ini memang para wali dulu merancang alat-alat seperti bonang, gong, macam-macam itu memang dirancang yang bunyinya ada filosofinya. Ada yang bunyinya nung, ada yang bunyinya neng, ada yang bunyinya nong. Itu masing-masing ada filosofinya. Yang itu kemudian dipakai oleh Ki Hajar untuk menjelaskan indikator suksesnya pendidikan, yaitu hidup yang merdeka. Baik, masih ada waktukah Mas Abu? Ini asik bicara. Oke, 5 menit lagi Pak Mas Faiz. 5 menit lagi ya. Nah, Ya. kalau ini asasnya Taman Siswa. Dari filosofi-filosofi tadi, Taman Siswa itu kemudian oleh Ki Hajar matok 7 asas ini. Yang pertama, mengatur diri sendiri. Yang kedua, merdeka batin, pikiran, dan tenaganya. Yang ketiga, kebudayaan sendiri. Yang keempat, pendidikan yang merakyat. Yang kelima, percaya dan bersandar pada kekuatan sendiri. Yang keenam, membelanjai diri sendiri, jadi mandiri secara ekonomi. Dan yang ketujuh, tulus dan kesucian hati. Ini asasnya Taman Siswa yang dipakai oleh Ki Hajar. Baik, Bapak Ibu, terakhir, ini saya suka kalimat ini dari Ki Hajar. Ini diucapkan oleh beliau 2 bulan sebelum meninggal. Jadi kata beliau begini, kalau suatu ketika ada orang meminta pendapatmu, apakah Ki Hajar itu seorang nasionalis, radikalis, sosialis, demokrat, humanis, ataukah tradisionalis, maka katakanlah bahwa aku hanyalah orang Indonesia biasa saja yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Jadi seperti inilah beliau ingin dikenal. Jadi orang Indonesia yang bekerja untuk Indonesia dengan cara Indonesia. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu teman-teman. Wawasan Luar biasa. pendidikan dari Ki Hajar. Monggo. Ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu ya. Wah, asik banget ya. Ternyata dalam banget nih ceritanya Ki Hajar Dewantoro. Ini luar biasa sekali dengan skema-skemanya. Itu sampai bunyi apa namanya nang ning nung itu tadi juga itu sampai ada apa ya? Ada maknanya itu dalam banget ya. Luar biasa semuanya ada filosofisnya gitu. Dan
kalau dilihat Pak Faiz ini semua sistem tuh udah kayak perfect banget gitu ya. Nah, yang jadi sebelum nanti kita ke teman-teman ya, teman-teman dipersiapkan silahkan kalau ada yang mau mengapresiasi, merespon, mau bertanya, yuk yang di YouTube boleh lewat chatnya, di Zoom boleh lewat chatnya, ataupun lewat Raisen. Dan malam hari ini juga kita kedatangan cucu dari Pak Ki Hajar Dewantoro sendiri, Ibu Ganawati Aryo Mataram juga nanti saya mohon untuk sedikit memberikan speech gitu ya setelah ini. Oke, Mas Faiz gini, ini kan udah super keren banget gitu ya. Nah, pengaplikasiannya di Indonesia, kalimat terakhir tadi juga itu luar biasa ya. Ki Hajar Dewantoro mengatakan ingin dikenal sebagai ya Indonesia banget gitulah kira-kira. Nah, aplikasinya terhadap pendidikan Indonesia tuh dari awal berdirinya, dari awal Ki Hajar Dewantoro melangsungkan ini semua sampai saat ini tuh seperti apa kira-kira, Mas Faiz? Silakan. Baik, ya kalau mau jujur kita katakan ideal-ideal yang luar biasa dari Ki Hajar tadi, hakikatnya ya masih banyak yang PR buat kita. Jadi PR itu perlu kita wujudkan, perlu kita hidupkan untuk kehidupan bangsa kita ini. Saya tidak bilang semuanya harus ditelan mentah-mentah hari ini. Tugas kita untuk mengadaptasikannya sesuai situasi hari ini. Tapi yang istimewa dari konsepnya Ki Hajar adalah beliau merancang, meramu sistem pendidikan dengan cara melihat diri kita sendiri ke dalam. Jadi karakter budaya bangsa kita sendiri. Jadi hari ini kita lihat banyak inovasi-inovasi bidang pendidikan, saya tidak menyebut jelek, tapi benchmarknya belajarnya keluar. Jadi kita belajar keluar kemana-mana untuk bangsa kita. Seolah-olah kita ini tidak punya konsep, tidak punya dasar, tidak punya budaya pendidikan yang bagus. Dan banyak terjadi juga karena yang belajar keluar juga banyak orang, yang dilihat juga banyak, akhirnya terus muncul kebingungan-kebingungan. Jadi ya menurut saya di antara wujud kebingungan itu misalnya betapa kita di dunia pendidikan ini sering gonta-ganti format kurikulum misalnya. Ini yang sekolah mesti ngerti kan, ada kurikulum 2013, ada kurikulum lama, ada ini mau ganti kurikulum. Kadang-kadang rasanya kok tiap ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, itu mungkin menunjukkan kita tidak punya orientasi yang jelas. Kita kemana-mana menengok, kemana-mana lupa menengok diri kita sendiri. Jadi lupa belajar bahwa kita ini ya punya budaya yang luar biasa, termasuk dari ranah pendidikan. Nah, beliau Ki Hajar ini sudah secara serius menggali itu dengan rumus. Sebenarnya buku-bukunya jauh lebih komprehensif, lebih luas tentang pendidikan. Monggo Bapak Ibu silakan digali, dibaca. Malam hari ini kan saya menjelaskan simpel saja, dirangkum sedemikian rupa versi saya, tapi itu bisa diperdalam dalam buku-buku beliau. Ada banyak sekali isu, banyak sekali masalah yang diangkat oleh beliau. Hanya saja mungkin ya, hari ini saya bilang tadi, kita sering melupakan itu. Jangan-jangan kita terjebak tadi seperti kritiknya Ki Hajar, kemurkaan diri dan kemurkaan benda. Jadi kita ini sangat egois, kemudian parameter-parameter pendidikan kita hari ini sangat materialistik, pragmatis. Jadi itu yang membuat hari ini kita masih banyak PR sebenarnya. Itu kalau bicara PR dikit lagi aja Mas Faiz, apa paling krusial, terkrusialnya yang harus pertama kali untuk dibenahi lah gitu. Tadi kan bicara kata Mas Faiz tiap ganti menteri ganti kurikulum gitu ya, dan itu juga membuat kacau. Nah, kira-kira apa sih first step-nya Pak menurut pandangan Mas Faiz yang di dunia pendidikan gitu ya? Silakan. Kalau saya yang paling penting pertama, kita harus, kalau bahasanya filsafat itu punya paradigma, punya visi. Contohnya visi tadi, misalnya Ki Hajar tadi. Yuk kita bangun sistem pendidikan yang kerakyatan. Itu namanya visi. Jadi jelas arahnya mau kemana. Jadi kerakyatan itu yang memanusiakan manusia dan tidak melupakan budaya bangsanya sendiri. Itu namanya visi. Jadi paradigma pendidikan kita berarti paradigmanya kerakyatan. Yang tujuannya manusia yang merdeka tadi. Dengan itu namanya
punya visi, punya orientasi. Ya menurut saya ini dulu. Kalau yang teknis-teknis kayak kurikulum itu kan kayak metode. Kalau metode bisa inovasi, bisa macam-macam. Tapi yang mengarahkan perjalanannya ini paradigma atau visi tadi. Kita harus jelas visinya. Kalau visinya tidak jelas atau visi-visi yang pragmatis, materialistik, egoistik tadi ya hasilnya tidak akan jauh-jauh dari sana. Apalagi misalnya kita matok visi, kan banyak itu saya lihat baca sekali-sekali ada targetnya adalah ranking misalnya. Nah, itu agak tidak nyambung dengan bangsa kita yang sebenarnya tidak terlalu suka dengan kompetisi. Jadi tidak terlalu suka dengan perlombaan. Yang penting kita perbaiki saja diri kita ke dalam, apakah diakui atau tidak, monggo saja. Tapi orientasinya tidak ke situ. Tapi kalau kita berkualitas di dalam, ya insya Allah ranking itu kan hanya efek, bukan tujuan. Tapi hari ini kan sering orang terus kemudian biar ranking kita naik, biar itu agak sulit karena tidak nyambung dengan tadi saya bilang budaya kita bukan budaya kompetisi, tapi budaya yang bareng-bareng. Kita tidak ingin kita baik sendirian, tapi kemudian yang lain ada di bawah. Kalau bisa ya kita baik semuanya. Kita ranking satu semuanya kalau bisa begitu. Itu gaya budaya Jawa kan kemarin saya bilang begitu. Jadi guyub rukun bareng-bareng, bukan menang kalah siapa. Baik, itu menurut saya. Makasih Mas Faiz, mudah-mudahan dengan local wisdom yang kita selalu utarakan, kita selalu sebarkan, ada enlightenment bahwa kita sadar bahwa kita tuh punya sesuatu yang keren banget nih gitu ya. Maksudnya yang Ki Hajar Dewantoro sudah membuat sistem yang sangat superb gitulah, luar biasa gitu ya. Mudah-mudahan ada perbaikan di pendidikan yang kedepannya untuk lebih baik lagi. Hatur nuhun Mas Faiz. Kita coba dulu berkomunikasi sama Ibu Ganawati Aryo Mataram. Bolehkah untuk di-unmute, Ibu? Ini kebetulan cucunya Ki Hajar Dewantoro gitu, jadi pengen ngobrol juga nih sama cucu beliau juga gitu. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita. Oh, masih nunggu tampaknya ya. Oke, kalau gitu kita ke Ibu Anca dulu. Oke, Ibu Anca silahkan. Selamat malam, Mas Abu, Mas Faiz. Malam. Kita ke Ibu Anca dulu ya sebentar, Ibu Ganawati. Abis ini ke Ibu sebentar. Hatur nuhun punten. Mangga, silakan Bu Anca. Tadi yang terakhir itu kata Ki Hajar Dewantoro kan, kalau suatu ketika ada orang meminta pendapatku, intinya bahwa saya adalah orang Indonesia asli. Nah, pada saat pembelajaran sistem yang dulu, ya betul tadi kayak Mas Faiz, seharusnya diuri-uri kalau orang Jawa, nggih Mas Faiz. Seharusnya diuri-uri. Maksudnya diuri-uri yang itu apa, Bu Anca? Diuri-uri itu Dilestarikan. dipertahankan. Dilestarikan, ya. Oke. Nah, supaya nanti semakin ke sini tidak dikurangi tapi ditambahi. Saya masih ingat waktu SD dulu itu setiap sekolah kan pasti ada dikasih visinya Ki Hajar Dewantoro ya, Mas Faiz. Nah, dulu sekolah saya itu masih ada kayak gitu. Nah, sebenarnya kita ini sudah diajarkan nasionalis. Nah, tapi semakin ke sini kan namanya para pendidik ini kan kadang diajarkan yang kurang dalam hal untuk memberikan pendidikan budi pekerti gitu saja. Ya misalkan kalau orang Jawa dulu kan kalau mau pergi nyuwun sewu, permisi, hal-hal seperti itulah yang terus dilestarikan. Nah, semakin ke sini dengan adanya budaya barat juga, terus kontrol orang tua yang kurang, itu akibatnya terus anak pupus. Ditambah lagi ya contohnya kalau sekarang anak-anak remaja ya lagi gandrungnya Korea. Nah, sebetulnya boleh-boleh saja mencintai budaya lainnya. Cuma fondasinya jangan lupa kamu ini orang Jawa yang harus melestarikan budayamu sendiri. Nah, menurut saya nyun sewu ya Mas Faiz, itu harus ada korelasinya hubungan antara para pendidik dengan orang tua dengan yang lebih atasnya sampai atasnya ke menteri itu tadi.
Mungkin itu ya, dengan yang lebih atasnya sampai atasnya ke menteri itu tadi. Mungkin itu ya Mas Faiz. Terima kasih. Mohon Monggo Mas Faiz, silahkan untuk direspon. Terima kasih. Tuh. Jadi ya memang situasi seperti itu yang kita hadapi kalau menggunakan teori dari Ki Hajar tadi. Yang kita garap itu ada 3 pusat. Yang pertama rumah, yang kedua perguruan, berarti sekolahnya sendiri, dan yang ketiga pergerakan. Ya ini memang butuh kerjasama semuanya. Jadi bareng-bareng. Jadi tidak bisa hanya orang tua di rumah saja, atau sekolahnya saja, atau mungkin masyarakatnya saja. Ya pergerakan itu kan kehidupan di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat tidak mendukung pun, meskipun di rumah misalnya disuruh sopan santun, sementara di luar tidak karu-karuan situasinya. Di luar itu hari ini Medan itu kan tidak hanya dunia nyata, tapi juga dunia maya. Itu yo bisa sangat berpengaruh terhadap anak-anak kita. Ini menurut saya tantangan pada kita semua, termasuk yang kuliah tadi. Tantangannya itu yo berarti semua pihak mungkin bagaimana caranya dunia seni kita misalnya mengangkat budaya-budaya ini secara menarik sehingga anak-anak kita tidak hanya tertarik dengan yang Korea-Korea, tapi juga tertarik dengan budaya kita sendiri. Misalnya di YouTube, di TikTok, di macam-macam medianya kan sekarang sudah ganti anak-anak kita itu. Nah, kita guyur sebanyak mungkin dengan kearifan, keindahan budaya kita sendiri. Tentunya yang kreator-kreator kita itu kan ya pinter-pinter hari ini. Semoga punya kesadaran ini untuk bareng-bareng kita angkat kembali keluhuran-keluhuran dari budaya kita ini. Karena memang kalau tidak kita bela seperti ini, pada saatnya ya pasti akan lenyap, musnah. Sudah banyak cerita tentang budaya-budaya di dunia ini yang hilang dan musnah. Nah, mumpung kita masih punya kesadaran ini, semoga nanti kita bisa bareng-bareng lah dengan, ya tidak harus Jawa, mungkin Bapak Ibu dari manapun dengan budayanya masing-masing, semoga bisa mempertahankan, mengkonservasi lantah dengan cara apa, sehingga tidak hilang. Semoga tidak sampai nanti pada saatnya, kalau orang ingin ngerti budaya Jawa, ya datangnya satu-satunya jalan ya hanya ke museum saja atau ke perpustakaan saja. Di luar itu sudah tidak ada, itu sudah emang-emang. Wah itu udah bahaya, Iya, bahaya banget jadi itu. hanya adanya di museum saja dan di perpus saja, itu menurut saya tragis kalau sudah sampai di level itu. Nah, itu PR kita semua. Oke. Saya kira Mudah-mudahan itu. tidak terjadi ya, mudah-mudahan. Baik, terima kasih Mas Faiz, terima kasih Bu Anca, terima kasih. Oke, kita terhubung sama Ibu Ganawati Aryo Mataram. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Ini kaget banget tadi di chat dibilang bahwa ada cucunya Ki Hajar Dewantoro hadir gitu. Alhamdulillah Ibu. Kebetulan dari Bu Astri Sarjito bertetanggaan begitu. Oh iya. Astri. Aduh Bu Astri, saya ada 2 ini. Saya sebentar ya Bu, saya bilang gitu. Kebetulan ada majalah Nang Ningnung yang untuk 100 tahun Taman Siswa yang tahun depan. Begini, saya sudah mendengarkan dari tadi, cukup lengkap kalau saya bilang Pak Faiz ini. Lengkap sekali. Tapi mungkin pengeterapannya ya, tadi dikatakan Tripusat itu ada keluarga, perguruan, terus pergerakan itu kan yang di luar. Nah, kemudian disebutkan Ki Hajar itu ada pondok, ada pesantren gitu loh. Ya. Nah, sebetulnya asas kekeluargaan itu merupakan faktor yang ini, faktor keunggulan dari Taman Siswa. Mungkin kalau saya mendengarkan banyak sekali pakar-pakar tentang ajaran Ki Hajar, malah saya tidak begitu paham satu-satu, harus buka bukunya begitu ya. Tapi kehidupan sehari-hari, apa yang pernah Ki Hajar buat, buku 1, 2, 3 itu diterapkan dalam rumah tangga yang kecil itu. Gitu. Ada hal-hal yang kita dikatakan Ki Hajar itu egaliter. Betul, dia tidak mau menggunakan Raden Mas dan ingin menggunakan Ki
untuk laki-laki yang berkeluarga, Nyi untuk perempuan yang berkeluarga, dan Ni yang belum menikah. Jadi saya lihat dalam rumah tangga egaliter memang. Jadi tidak ada jarak antara ART dengan kami semua gitu, tidak ada jarak gitu. Jadi saya lihat sampai ke orang yang jual pecel, jual itu. Jadi pengalaman aja. Saya ternyata apa yang ditulis Ki Hajar itu ada dalam kehidupan saya, di keliling saya gitu aja. Itu aja saya kira. Sampai hal-hal yang kecil. Soal sedekah itu dulu nggak begitu zamannya gitu. Jadi saya pernah ini jadi cerita. Jadi itu asas kekeluargaan itu Pak Faiz itu adalah unggulan dari Taman Siswa kayaknya. Apa yang Pak Faiz katakan itu betul semua, saya mencernanya cepat sekali gitu. Jadi ingat memori saya. Ini hanya sekedar aja kehidupan Ki Hajar, jadinya saya cerita. Jadi ya, jadi perguruan, pusat pembelajaran, tidak hanya di kelas. Pak Faiz tadi menjelaskan. Terus ada tringo, sekarang ditambahi ada 5 ngo gitu loh, 5 ngo gitu. Silakan tambahin yang bermakna seperti ajaran Ki Hajar. Gitu. Pancadharma disesuaikan tadi lengkap sekali. Mungkin Pak Faiz itu dari SD sudah di Ibu Payatan ya. Jadi sekali gitu loh. Sampai mungkin berapa pohonnya, ada kelengkeng, ada mungkin hafal sampai itu. Yang kedua, saya lihat dari Pak Faiz itu sangat lengkap sekali. Semua itu bermuaranya pada kata-kata di depan pendopo Taman Siswa yang ada di bawah. Lawat Sastro Ngesti Mulyo. Mungkin Pak Faiz selain di museum sebelah kanan ya, ada di bawahnya Lawan Sastro Ngesti. Jadi bermuara pada intinya Ki Hajar itu pendidikan kita itu menuju kemuliaan lahir batin. Itu Lawan Sastro Ngesti Mulyo. Jadi pendidikan itu ya, dengan pendidikan sekarang ini kita kalau bisa menuju kemuliaan lahir batin. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu Ganawati. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan memberi spirit juga untuk kita untuk terus melestarikan ajaran-ajaran Ki Hajar Dewantoro yang base-nya kekeluargaan. Mungkin ada yang mau diberikan respon oleh Mas Faiz? Monggo Mas Faiz. Terima kasih ini Bu Ganawati. Ini saya itu beberapa kali diskusi ngobrol sama teman-teman di Museum Dewantoro itu 3-4 kali. Jadi ya ilmu saya ilmu buku saja Bu. Jadi baca-baca dari bukunya Ki Hajar itu saya merasa ini luar biasa wawasan-wawasan pendidikan beliau. Kita itu sering melupakan yang seperti ini. Saya itu kan di kampus sering ngurusi kurikulum, sering ngurusi macam-macam. Itu kita capek-capek selalu yang dikutip di draft-draft naskah akademik itu referensi-referensi tokoh-tokoh pendidikan besar dari luar negeri, mungkin dari barat, dari itu. Padahal kita punya yang luar biasa. Misalnya tadi saya sebut kita itu sering pakai istilah afektif, psikomotorik, kognitif. Sementara sebelumnya jauh Ki Hajar sudah punya konsep tentang itu. Ngerti, ngeroso, ngelakoni, itu sebenarnya sama saja. Makanya itu, isinya sama, maksudnya sama. Kenapa sih kok kita tidak mengambil yang khazanah budaya kita sendiri, lebih merasa enjoy dengan ngambil dari luar. Itu yang awalnya gitu, jadi saya menggali-gali, membaca-baca buku beliau ini. Mohon maaf kalau ada tafsir-tafsir yang agak meleset, ini versi saya. Makasih Mas Faiz. Ibu Ganawati sekali lagi terima kasih banyak atas speech-nya tadi, luar biasa, terima kasih. Hatur nuhun. Oke, kita ke Mama Kaliana, silahkan. Boleh di-unmute. Ya, silakan. Selamat malam Pak Faiz dan Mas Abu. Selamat malam, silahkan Ibu. Iya, kalau menilik dari pendidikannya Ki Hajar tadi itu kan pendidikan itu menyesuaikan kodratnya anak-anak ini.
Tapi yang terjadi sekarang itu kan pendidikan itu adalah penyeragaman. Padahal Ki Hajar kan sudah mewanti-wanti di Pusara bahwa tidak perlu diseragamkan karena setiap anak itu berbeda. Kalau pendapat Pak Faiz kira-kira seperti apa ini? Oke. Terima kasih pertanyaannya yang bagus nih. Monggo Mas Faiz. Kita itu sering model pendidikannya mirip dengan yang dikritik oleh Ki Hajar itu. Semuanya diseragamkan. Padahal tadi di awal saya sebut kalau versinya Ki Hajar pendidikan itu harusnya punya karakter humanistik. Jadi memahami potensi, bakat, minat, karakter masing-masing anak didik. Saya pernah belajar tentang, kalau di ngaji filsafat itu ada tokoh filsafat barat namanya Paulo Freire yang juga mengkritik sistem pendidikan yang seragam seperti ini. Jadi itu biasanya terus pendidikan yang dikritik ini diilustrasikan seperti orang yang ngajar di kebun binatang. Ngajar di kebun binatang itu kan jumlah binatangnya banyak. Ada ikan, ada monyet, ada gajah. Nah, ini kan kemampuan masing-masing binatang, keahliannya beda-beda. Tapi penyeragaman itu nanti biasanya kemudian misalnya pandai tidaknya diukur dari kemampuannya manjat pohon misalnya. Oh itu sudah wassalam, kalau bagi ikan mesti dia kena DO. Ya kan? Iya. Yang kumlot itu nanti yang monyet saja, tapi yang ikannya mesti kena DO. Yang gajah ya sulit dia manjat pohon. Jadi penyeragaman seperti ini itu kalau katanya Paulo Freire tidak manusiawi. Nah, anak-anak kita itu kan sering kita pressure dengan penyeragaman, harus dengan ujian yang sama, nilai yang sama, bahkan idealnya sangat banyak. Saya itu kadang-kadang dulu sebelum corona itu lihat anak saya berangkat sekolah itu tidak tega. Ranselnya besar sekali, ngalang-ngalai ranselnya TNI itu. Buku apa saja yang dibawa. Jadi ya secara sekaligus itu tuh wah tak lihat bahwa ini kalau saya yang diuji meskipun ujiannya anak SMP saja saya tidak nyamin bisa lulus kalau hari ini karena dia harus jadi ahli matematika, ahli IPA, ahli IPS, ahli semuanya harus dia ahli, kalau enggak nilainya akan jatuh. Nah, itu kritik-kritik terhadap dunia pendidikan, dunia sekolah kita hari ini. Padahal seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar tadi, pendidikan itu ya harusnya humanistik, ngerti potensi bakatnya anak, kemudian dikembangkan, dikawal. Nah itu, ya ini lagi-lagi saya mau gimana bilangnya ya tetap ini PR kita, karena faktanya memang begitu. Jadi perlu adaptasi terhadap situasi pendidikan kita hari ini. Kita ini kan sebenarnya ya kesadaran semacam ini sudah banyak yang ngerti. Tapi kemudian pemahaman terhadap problem ini ditindaklanjuti dengan cara belajar keluar. Jadi mungkin ada yang studi banding melihat negara mana, belajar konsep kurikulum dari tokoh siapa. Jadi ideal-ideal yang justru tidak mengakar dengan kebudayaan kita. Makanya penting kita juga menengok konsep-konsep dari founding fathers kita. Jadi tokoh-tokoh para pahlawan kita ini jangan dikira mereka itu ngertinya hanya masa lalu ngusir Belanda saja. Mereka di banyak bidang juga mereka ahli semua. Makanya penting kita buka-buka lagi khazanah-khazanah lama ini. Jangan sampai pada akhirnya hanya jadi koleksi perpustakaan saja, malah orang lain yang pakai itu. Saya tidak tahu kebenarannya, tapi ada yang memberi informasi pada saya bahwa sistem seperti yang dirancang oleh Ki Hajar untuk dunia pendidikan ini katanya digunakan di negara Finlandia. Iya. Ya, jadi itu kan eman-eman. Nanti jangan-jangan kita terus studi banding ke Finlandia karena di sana dianggap sukses pendidikannya. Padahal mereka dulu benchmarknya belajar konsepnya dari konsep yang ada di kita. Jadi ya ini lagi-lagi yuk kita, kalau bahasanya Bu Anja tadi ya, kita uri-uri terus, mari kita lestarikan, kita hidupkan. Semoga pada saatnya tidak hanya di level konservasi. Kalau konservasi itu kan cuma jaga terus jangan sampai hilang, tapi memang sudah jadi hidup kita sehari-hari. Jadi sudah hidup di tengah-tengah kita, tidak hanya karena
dibela-bela, tapi memang kita merasa butuh itu. Nah, semoga nanti levelnya sampai ke sana. Saya kira itu, Mas Aryo. Terima kasih, Mas Faiz. Terima kasih. Oke, ini ada Mas Aryo, tapi sebelum ke Mas Aryo, ini ada pertanyaan dari Ibu atau Mbak Sela Rahmawati. Pertanyaannya gini, saya sebagai guru terkadang masih belum menemukan poin yang pas kenapa pendidikan kita dibilang pendidikan yang menyiapkan siswanya sebagai pekerja, dalam tanda petik. Rasa-rasanya, perjuangan kami, jika boleh disebut perjuangan, tersia-sia. Padahal saya yakin tidak ada guru yang ingin anak didiknya terjerumus ke dalam permasalahan. Ya, walaupun tidak dipungkiri banyak guru yang juga cuma menggugurkan kewajibannya saja. Mohon pencerahan. Nah, ini berkaitan sama pendidikan, sama untuk mencetak pekerja lah gitu kira-kira. Monggo, Mas Faiz. Baik, ini memang wacana-wacana seperti ini belakangan banyak muncul kritik-kritik terhadap dunia pendidikan, kalau istilahnya itu pragmatis. Jadi pendidikan yang mengejar target-target pendek, target-target jangka pendek. Mungkin kalau masih di level SD, Bapak Ibu guru SMP mungkin belum kelihatan, tapi nanti kelihatan di belakang. Misalnya waktu kuliah misalnya, itu mau atau tidak, kalau ada yang tanya mau menguliahkan anak kita di mana, itu yang ada di pikiran kita pasti nanti dia ingin berkarir di mana, pekerjaannya apa. Jadi orientasinya pasti pragmatis begitu kalau sudah masuk ke kuliah. Jadi membacanya secara sistem, tidak bisa, saya zaman SD ngajarnya enggak ke situ loh, enggak cuma biar anak-anak jadi pekerja. Ya insya Allah enggak begitu Bapak Ibu. Kalau malam hari ini ada yang guru, mungkin enggak ada. Pasti enggak ada guru itu yang niat buruk ingin anaknya hanya jadi pekerja saja atau hanya jadi apa saja. Problemnya adalah sistem pendidikan kita hari ini secara umum, termasuk paradigma yang diambil oleh pendidikan kita hari ini, mengarahkan ke sana. Jadi saya bilang tadi paradigma itu kan orientasi visi pendidikan kita. Jadi kita ingin misalnya bagaimana meningkat bersaing dengan Barat. Ya kalau Barat jelas paradigma yang disebut tadi positivistik yang dikritik oleh Ki Hajar, menyuburkan kemurkaan diri dan kemurkaan benda. Orientasinya materi, termasuk pekerjaan. Tadi kan memang orientasinya materi. Saya kuliah itu nanti dalam rangka untuk dapat pekerjaan apa. Makanya jurusan-jurusan yang pekerjaannya tidak jelas, kayak jurusan saya itu kan jurusan filsafat. Itu kalau ditanya lulus filsafat kerja apa, itu ya mesti tolak-tolak apa ya. Terus orang buat apa kuliah yang kayak gitu, kan selalu begitu orang klaimnya. Jadi sistem kita secara umum hari ini mengarah ke situ. Maka kita perlu, bukan berarti salah kuliah untuk dapat pekerjaan itu, tapi semoga itu bukan yang utama. Karena yang utama dalam pendidikan itu jangan itu. Ada yang lebih mulia, ada yang lebih agung. Mode-mode orientasi seperti yang dirancang oleh Ki Hajar itu jauh lebih mulia. Jadi insya Allah ini bukan salah guru-gurunya, karena Bapak Ibu guru termasuk saya dosen ini bagian dari sistem besar. Jadi memang yang perlu kita reorientasi secara umum ini sistem ini bareng-bareng. Karena kita ada dalam satu mesin besar, enggak kita bergerak sendiri juga tidak. Tapi makanya tadi solusinya insya Allah bukan berarti salahnya Bapak Ibu guru mendidik, padahal saya tidak mendidik begitu, tapi sistem itu mengarahkan ke situ. Sehingga outputnya tidak jauh-jauh dari situ. Bahkan Bapak Ibu guru kan yang namanya kurikulum dan macam-macam juga dipatok, ditarget juga harus ini, anak harus bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Jadi maka PR kita sebenarnya yang paling besar secara umum ada di sistemnya. Bagaimana kita membenahi sistem besar pendidikan ini. Mulai paradigmanya, visi, misi, orientasinya, dan seterusnya. Baik, saya kira itu Mas Abdul. Terima kasih Mas Faiz, terima kasih. Oke, Mas Aryo silakan. Ya, tadi ini kan kita selama ini tadi bicaranya masih secara umum ya, tapi kalau saya lihat kalau dari sisi pemerintah nih mulai tahun 2021 ini katanya mau ada perbaikan banyak, sudah ada. Tadi juga disebutkan ada program Merdeka Belajar,
Kemudian nanti kalau untuk yang tingkat kuliah ada 20 SKS, bisa di kampus lain, bisa bahkan di kampus luar negeri, bahkan di industri perusahaan. Jadi kalau menurut saya pemerintah sudah ada usaha ke arah yang lebih baik, tapi itu mungkin baru tingkat kuliah karena mungkin itu yang paling aplikatif, jadi yang paling gampang. Nah, kalau yang paling berat mungkin yang kayak sisi PAUD atau TK atau yang SD gitu ya, TK, karena kalau diajarkan yang terlalu aplikatif mungkin belum saatnya, karena lebih kepada yang hal-hal yang dasar. Tapi saya juga melihat ada konsepsi bahwa kalau misalkan nggak bisa baca atau kekurangan buku, dikasih buku. Kenapa tidak seperti Ki Hajar Dewantara yang waktu itu mengajarkan ya anak-anak umur PAUD diajak jalan-jalan aja, melihat sekeliling. Kalau misalkan dalam kondisi sekarang ya, kalau misalkan melihat tanda es coret itu artinya apa gitu kan, jadi sekaligus mengenalkan itu maksudnya apa, sekaligus juga belajar membaca kan, bahwa kalau lihat itu artinya ini. Kalau misalkan lihat pohon pisang misalkan, nah itu pisang nanti bisa dibahas gunanya buat ini. Nah, tadi juga ada guru bilang ada yang lebih mengejar target karena dari pemerintah pemdanya sendiri punya target tertentu. Nah, saya yang ingin tahu tuh gimana implementasinya antara program Merdeka Belajar ini di tingkat PAUD, TK, SD dengan contoh yang seperti saya berikan tadi. Apakah sudah mulai diarahkan ke SOP yang lebih detail seperti yang saya tadi bilang, misalkan diajak jalan-jalan lah anak-anak itu sekeliling sekolah atau sekeliling rumah gitu untuk mengenal lingkungan, atau masih berkutat dengan kurikulum lama, karena itu kan memang kurikulum program Merdeka itu kan dari pemerintah pusat, tapi dari pemerintah daerahnya sendiri apakah sudah ada ke arah yang lebih baik, yang kemudian ada keselarasan antara pusat dengan daerah yang selama ini sudah terpantau seperti apa ya? Itu tentang saya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Aryo. Monggo Mas Faiz untuk direspon. Baik, ini yang pertama untuk yang kurikulum baru, ini yang kurikulum Merdeka Belajar. Ini saya tidak tahu sejauh mana. Saya ngertinya ya di kampus saya saja, di UIN Jogja, itu rasanya baru mulai. Bahkan mungkin saya menyebutnya baru akan mulai. Jadi, dan saya tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Karena ini masih, kesan saya itu masih meraba-raba. Yang ada memang baru SOP umum. Semangatnya boleh, tapi boleh dalam tanda petik ya. Karena kalau menurut saya memang perbaikan itu dimulai sejak visi paradigma pendidikannya. Kalau di kurikulumnya saja, kurikulum itu menurut saya level teknis sudah. Kalau level teknis, iya penting kurikulum itu, tapi yang lebih penting lagi sejak paling dasar. Jadi visi dan orientasi pendidikan secara umum mungkin diawali dari nasionalnya, kemudian saya membayangkan kalau menerjemahkan visinya Ki Hajar ini untuk pendidikan, nanti misalnya pendidikan untuk rakyat, untuk masyarakat Jogja, itu sangat kuat nuansa kejogjaannya. Karena sesuai identitas Jogja, mungkin yang di Bandung mungkin kuat nuansa kesundaannya dan lain sebagainya. Jadi ini berangkat dari lokal, berangkat dari identitas budaya lokalnya. Nah, kalau yang di kurikulum Merdeka Belajar itu kan fokus pada pembentukan skill kemahasiswaannya. Jadi tidak diawali dari paradigma, kemudian visi, orientasi pendidikan, kemudian gimana adaptasi-adaptasinya dengan kebudayaan lokal dan lain sebagainya. Ya mungkin karena Indonesia ini sangat luas, budayanya sangat beragam, mungkin pertimbangannya agak high cost itu kalau setiap lokal mengembangkan versi yang sesuai budayanya masing-masing. Tapi menurut saya justru di situ pendidikan kita akan kaya. Jadi kalau orang ingin belajar tentang Jawa misalnya, ya monggo datang ke Jogja. Di situ akan bisa dielaborasi, diobservasi, dieksplorasi, baik secara teoritis maupun dalam faktanya tentang kehidupan kejawaan. Di situ orang bisa belajar tentang Jawa. Kalau ingin belajar tentang misalnya Bali juga bisa ke sana. Jangan sampai, kan kayak hari ini misalnya banyak sekali referensi-referensi, rujukan-rujukan misalnya tentang Jawa itu adanya malah di Belanda.
kajian-kajian tentang Indonesia yang intensif itu malah kok banyak dilakukan kok ahli-ahli tentang Indonesia yang dari luar, yang itu malah lebih kita percaya. Yang kita sendiri tidak intensif mengkaji itu. Nah, itu menurut saya PR-PR besar kita. Kalau dari sisi merdeka belajar dalam arti kita mengupgrade sistem kurikulum yang kemarin mungkin agak terlalu eksklusif, sekarang lebih terbuka terhadap masukan-masukan baru, ya saya kira itu bagus. Tapi mungkin perlu lagi kita olah lagi sejak paradigma dan orientasi pendidikannya. Ini PR kita semua. Bahkan ya seperti Mas Aryo tadi bilang, ini yang jalan hanya masih di level perguruan tinggi. Level TK sampai SMA belum tersenggol. Itu masih dengan paradigma yang lama. Ya lagi-lagi memang pelan-pelan ini PR kita bareng-bareng. Ya, saya kira itu Mas Abdul. Makasih. Terakhir Mas Faiz, ini udah 2102. Ini mungkin berkaitan sama kekinian gitu ya. Adakah dampak dari COVID-19 ini dari kita school from home gitu ya, PJJ gitu, dari pembelajaran? Apa dampaknya, terus apa yang terasa setelah hampir 2 tahun ini mahasiswa nggak ke kampus gitu, hanya online dan tidak bertatap muka gitu? Apa sih, ada dampak apa atau ada sesuatu gitu? Silakan Mas Faiz. Iya, jadi ini kalau pakai bahasa sains itu hari-hari ini kita mengalami anomali-anomali. Anomali itu karena kurikulum kita, sistem pembelajaran kita dirancang untuk bisa tatap muka. Dalam konteks tatap muka. Sementara sekarang kita 2 tahun ini ganti online. Pasti target-targetnya tidak terpenuhi. Satu, itu bisa dipastikan. Kita masih belum punya pedoman parameter, misalnya ngukur hasil belajar. Itu kan harusnya beda antara kalau bisa diawasi langsung tatap muka dengan sendiri-sendiri di rumah. Ini anak kita ini pinter beneran, atau jangan-jangan copy paste dari Google, atau jangan-jangan itu kan susah ngontrolnya. Perlu mekanisme evaluasi yang berbeda. Mungkin perlu strategi pembelajaran yang berbeda. Perlu draft kurikulum yang berbeda. Ini perlu adaptasi-adaptasi banyak. Tapi sementara itu belum jalan kan selama ini, memang fokus kita yang lebih besar kan terhadap penyakit dan pandeminya ini. Untuk ranah-ranah yang lain masih belum kita openi dengan sangat serius. Tapi hitungan saya, situasi seperti ini akan panjang. Karena memang meskipun tidak ada pandemi, zaman ini memang berubah, bergeser dari dunia nyata ke dunia maya. Nah, itu sistem pendidikan itu harus mulai melakukan adaptasi-adaptasi. Nah, ini juga PR selanjutnya. Semoga yang ini juga tidak menggusur kearifan-kearifan kebijaksanaan pendidikan seperti yang kita angkat hari ini. Jadi, ya situasi pandemi yang mengharuskan kita di rumah masing-masing itu selama ini kan kita hanya melihat kesulitannya. Ya sebenarnya kemudahan-kemudahannya juga banyak. Tinggal kita memanfaatkannya. Yang belum ini kan mengatur biar pemanfaatannya maksimal. Karena sistem kita masih sistem lama yang tatap muka. Misalnya kalau di rumah bisa lebih tenang misalnya. Kalau di rumah bisa low cost, tidak harus high cost. Mungkin sekolah-sekolah yang selama ini bayangannya tatap muka, mungkin saatnya untuk biayanya diturunkan. Bayarnya jangan mahal-mahal, wong cuma dari rumah aja. Tidak ada kegiatan-kegiatan outdoor yang kayak gini kan adaptasi-adaptasi. Jadi perlunya kita untuk melakukan penyesuaian. Mungkin sudah saatnya kita lakukan itu, ini sudah 2 tahun. Kalau ditanya hasilnya yang kemarin-kemarin, saya yakin pasti tidak maksimal. Semuanya sudah tidak maksimal. Saatnya kita memperbaiki. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Ini juga ada yang komen dari Ibu Rizka. Dampaknya mahasiswa semakin pragmatis katanya. Ya, dan ini jadi concern bagi dosen ya. Mudah-mudahan kita bisa anomali ya namanya juga ya, kita bisa menghadapi anomali. Anak-anak itu sekarang kalau kuliah ya videonya dimatikan, hanya pakai kaos, lesehan. Dosennya capek ngomong, dia santai saja sambil ngopi ngerokok. Anak-anak kita begitu. Iya. Oke deh. Baik Mas Faiz, boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Faiz. Seru ya malam hari ini kita
diingatkan lagi untuk back to the local wisdom gitu ya. Kita tuh punya banyak sekali emas-emas yang mungkin kita nggak tahu dari bangsa kita sendiri, dari negeri kita sendiri. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantoro yang mudah-mudahan, aduh tadi pas Mas Faiz bilang kalau pada akhirnya nanti kita akan menemukan itu di museum, wah itu mengerikan sekali, mudah-mudahan itu nggak terjadi gitu ya. Mari kita sama-sama jaga dan kita lestarikan. Hatur nuhun Mas Faiz, seperti biasa final statement untuk episode 291. Monggo Mas Faiz. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, saya memberi final statement ini menggunakan kalimat tadi ya yang dipakai oleh Ibu Ganawati tadi. Jadi memang di depan gedung Taman Siswa itu ada kalimat lawan sastra mesti mulia. Lawan sastra mesti mulia itu dengan ilmu pengetahuan kita meraih kemuliaan. Ini kalau pakai dalil Al-Quran ini setara dengan ayat yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang yang beriman dan bergelut mendapatkan pengetahuan itu oleh Allah akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya. Berarti kalau menggunakan dua kata-kata utama ini baik dari Al-Quran maupun dari Al-Quran, sebenarnya kunci kemuliaan kita sebagai pribadi maupun sebagai bangsa itu ilmu dan pendidikan. Maka marilah kita lebih serius lagi untuk menggarap ranah ini. Kalau Bapak Ibu belajar peradaban-peradaban besar dunia, itu daerah yang jadi pusatnya peradaban sebenarnya bukan daerah yang paling kuat secara politik, tapi paling kuat secara sains dan teknologi, secara keilmuan. Itu yang terjadi dulu dengan Yunani. Kemudian yang terjadi dengan Islam di zaman keemasannya. Dan sekarang dengan Barat, dengan sains. Jadi memang kuncinya kesuksesan, kemenangan, keberhasilan kita sebagai manusia maupun sebagai bangsa itu ilmu dan pendidikan. Dan Ki Hajar juga punya kalimat yang terkenal sekali yang sering menyampaikan belajar dan pendidikan ini, yaitu setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah. Jadi, ketemu siapapun dia adalah guru kita bisa belajar sesuatu, rumah manapun, situasi manapun adalah pelajaran-pelajaran untuk kita. Baik, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.